Di dalam sesi pertama ini kita akan membahas yaitu salah satu subtemanya yang bertemakan menjawab tantangan politik identitas yang nanti akan disampaikan oleh kedua pemateri. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Faisal Subagindo, kemudian yang kedua ada Bapak Haji Ayep Zaki. Mohon izin. Eh, Sebelum kita memasuki kepada materi yang bertemakan menjawab tantangan politik identitas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Malik, selaku moderator yang akan mengiringi alur atau jalannya perdiskusian kali ini. Kemudian izinkan saya untuk membacakan CV daripada Bapak Haji Muhammad Faisal Subagindo terlebih dahulu. Nama Bapak Haji Muhammad Faisal Subagindo Bagindo SI, aja. Bagindo SIPMSI. Kemudian tempat tanggal lahir 19 September 1964, lahir di Sukabumi, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Haji Tajmani nomor 57. Kemudian pekerjaan sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi, riwayat pendidikan S2 Ilmu Pemerintahan, kemudian pengalaman organisasi Ketua PWI, kemudian Sekretaris KONI, dan terakhir Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Moto hidup bagaikan air yang mengalir. Kemudian izinkan saya untuk membacakan CV Bapak Haji Ayep Zaki. Nama lengkap Haji Ayep Zaki SEMM, tempat tanggal lahir Bogor 10 Desember 1985, jenis kelamin laki-laki, alamat Signature Park Parkman Jalan MT Haryono. Kemudian riwayat pendidikan S2 bidang ekonomi. Kemudian lanjut di sini ada pengalaman organisasinya cukup banyak juga. Yang pertama MUI Pusat bidang ekonomi keumatan, kemudian Bendahara Himpunan Pengusaha Nadine Pimpinan Pusat, kemudian founder organisasi, kemudian anggota bidang pertanian, peternakan dan kemandirian Desa DPP Nasdem. Moto hidup jujur, ikhlas dan amanah. Baik, semuanya mungkin bisa kita mulai untuk berbicara atau berdiskusi terkait mengenai bagaimana sih cara kita untuk menjawab tantangan politik identitas ini. Yang seperti kita tahu Pak, mungkin politik identitas ini bisa kita identikan dengan sara, suku, agama, ras, dan budaya. Jadi mungkin kita bisa diawali dengan Bapak Faisal dulu, berbicara soal politik identitas di Indonesia itu seperti apa. Bisa dimulai dari definisi daripada politik identitas itu seperti apa, karena mungkin kalau secara gambaran awamnya rekan-rekan atau teman-teman yang ada di sini bisa menjawab bahwa politik identitas itu lekat dengan pada sara, suku, ras, agama yang ada di Indonesia demi mencapai kepentingan khusus daripada golongan mereka sendiri. Nah mungkin bisa dimulai dengan Bapak Faisal sebagai pemateri pertama yang mungkin bisa memberikan sedikit gambaran apa sih itu politik identitas yang ada di Indonesia terutama. Mungkin seperti itu Pak. Jadi gugup nih lihat ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan assalatu wassalamu alaik ya imam mujahidin ya karimah ahlak ya nasirul huda. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi yang utama. Yang kedua tentu kita sedang berkhidmat untuk belajar diskusi ya. Jadi kalau saya duduk di depan mohon izin bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Kita diskusi, bahkan lebih anak-anak muda lebih progresif pemikirannya. Kita akan cari sesuatu yang bisa bermanfaat untuk negeri ini. Menarik saya kira apa yang disampaikan oleh yang punya gagasan menembus batas nalar retorika politik. Kita mulai retorika dulu deh. Retorika kata orang tuh apa sih? Ngomong hunggul kata itu kan. Jadi kalau orang belak-belakan apalagi pelaku politikus pasti dianggapnya ngomong doang. Tapi sebenarnya tidak itu. Bahwa retorika adalah sesuatu cara menyampaikan komunikasi yang benar, mengandung makna kebenaran, disampaikan dengan elegan, benar, dan bisa mempengaruhi halayak.
Tujuan utamanya tadi membawa secara emosi, kemudian kita akan mendapatkan sesuatu. Banyak hal yang berkaitan dengan retorika. Tadi diantaranya ada macam hal, ada 3 saya kira. Yang pertama tentu ada atos atau etos, kemudian ada logis, dan kemudian apa lagi ya? 2 diantaranya tadi, diantaranya bahwa yang menjadi pembicara itu atau yang menyampaikan retorika itu adalah tadi punya kualitas. Kemudian logis ya, jadi harus masuk rasio. Jadi kalau orang duduk di depan kemudian apalagi berkaitan dengan kampanye, ngomong anu kemudian isinya tak ada, orang akan pergi. Begitupun berkaitan dengan wacana atau retorika penghapusan korupsi, misalkan kalau yang berbicaranya adalah pernah melakukan tindak pidana korupsi, didengar tak kira-kira? Enggak kan? Maka kemudian yang di depan itu tadi, yang berbicara harus punya kualitas dan kredibilitas. Oke, saya tidak akan ngomong secara sistematis, tapi kemudian saya akan acak, kata orang Sunda mah, apa sih? Motong nangka. Ada orang Sunda sini? Oke, ada. Oke. Sebelum saya sampaikan lebih jauh, tentu saya juga harus supaya lebih cair suasananya. Saya akan memperkenalkan diri. Namanya saya Faisal Bagindo, asli orang Sukabumi, walaupun bapak saya itu orang Sumatera, ibu orang Banten. Saya lahir di Sukabumi, anak keempat dari 10 berkeluarga, kakak beradik. 8 laki-laki, 2 perempuan. SD di sini, Brawijaya, SMP kelas 1 kelas 2 di Bandung. Sekolah di sini SMA-nya di Bandung dulu kelas 1 kelas 2, kemudian kelas 3 pindah ke Sukabumi. Ini bareng dengan si Bapak ini, Pak Jaki. Dia adik kelas saya. Benar kan ya? Betul. 2 tahun kah bedanya? 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Iya. Saya kelas 3 kelas 2. Nah, kemudian S1-nya pun sama di Bandung, tapi tidak tuntas, tuntasnya di sini. S2-nya di Sukabumi 2011. Di Bangsa, dekat sini, di Karamat. Pernah ada yang sama? Tidak ada. Pengalaman tentu saya awalnya adalah wartawan media Indonesia, Metro TV. Ketua PWI 92 sampai 2009 sebelum saya jadi anggota DPRD. Jadi anggota DPRD sejak 2009 sampai sekarang. Mudah-mudahan senang-senang kata orang Sunda. Pengennya seperti itu. Tapi saya harap nanti ada regenerasi. Saya berharap juga di kawan-kawan Muhammadiyah untuk ikut serta larut dalam kegiatan perpolitikan. Kalau tidak larut dalam berpolitika, mahasiswa yang punya talenta bagus, karakter bagus, maka partai politik akan diisi orang jahat. Begitu kata siapa? Habibie ya? Ya. Dengan Erdogan seperti itu. Oke. Oh. Saya kira kedengaran ya suara saya? Adik-adik, kita tukar pikiran saja. Memang dinamika berkaitan dengan politik identitas. Indonesia terdiri berapa? 17.000 pulau ya, saya kira. Macam ragam karakteristik, adat, budaya, suku, saya kira seperti itu. Mau tidak mau itu menimbulkan satu kekuatan yang bagus kalau kita pandai mengemasnya. Dalam hal ini pemerintah gitu ya, penyelenggara negara. Tapi satu tantangan bahwa politik identitas sekarang itu menjadi polemik, khususnya di 2014 dan puncaknya di 2017 ya, saat pilkada DKI. Ya kan? Orang mendorong-dorong kaitan soal agama, suku, bangsa, seperti itu. Nah, bagaimana kita akan mengeliminirnya gitu? Saya kira memang belum ada formulasi yang tepat untuk membuat mengeliminir gitu politik identitas. Sebab tadi berbicara kesukuan, berbicara agama, pasti kita akan membawa hal-hal yang demikian. Dari mulai ras, gender, termasuk dengan ya agama, ikut-ikutan. Saya kira seperti itu. Kita ngambil contoh. Kalau kita, mohon maaf, ini mudah-mudahan kita sama.
kalau saya orang Padang, potong Sumatera. Ada di sini semangat kebersamaan dari orang perantau. Walaupun saya sepotong orang Sumatera, tapi komunitas di sini yang perantau dari Padang, misalkan dari Pekanbaru, itu menghimpun satu kekuatan untuk bisa menterwakili mereka di kelembagaan pemerintah. Itu tidak bisa kita hilangkan, mau tidak mau ada. Orang Jawa pun sama, orang Bali sama, orang mana tadi yang saya sebutkan ya, orang Kitugalo, orang Palembang, ada komunitas. Begitupun orang Batak yang ada di Sukabumi, begitupun orang China keturunan. Jadi apapun yang dilakukan dalam dunia perpolitikan kita, ujungnya bagaimana kita mencari kekuasaan. Cuma tadi kita dididik dalam kemuhammadiyahan, kebetulan saya orang Muhammadiyah. Jadi ada etika berpolitik, itu adalah bempernya agama yang kita yakini. Kekuasaan kita cari, baik di legislatif maupun di eksekutif, tapi dalam batas agama yang kita yakini. Artinya tidak serta-merta kita terobos, walaupun referensinya yang sangat populer tentu Machiavelli. Dan itu menjadi referensi dan rujukan kawan-kawan di politik praktis. Boleh berpura-pura. Begitupun Miriam Budiarjo. Apapun kita lakukan, dengan cara apapun, yang penting kekuasaan dulu, baru kemudian kita kendalikan. Padahal di Eropa, tolong koreksi, Aristoteles, Montesquieu misalkan, dia membagi kekuasaan ada 3, legislatif, eksekutif, yang yudikatif. Untuk apa? Tidak absolut satu kelembagaan. Kekuasaannya tidak didominasi, tapi dibagi. Kalau di kita tidak, berkaitan tadi politik identitas. Kalau kita punya kekuatan real, kita bicara ke kota misalnya. Kalau di kota ini satu suku lebih banyak, tentu dia akan menghimpun di sana. Sebab di DPR, di legislatif, bukan soal kualitas yang ditanya, tapi kuantitas. DPRD kita ada 35 orang. Taruhlah orang yang berpikirannya benar sesuai dengan anjuran. Panglima kita dalam berpolitik adalah aturan main yang kita pakai. Tapi dalam pelaksanaannya, bukan aturan. Jadi kawan-kawan kemarin banyak yang unjuk rasa di DPRD maupun di pusat. Nggak bisa berbuat banyak kita. Karena tadi, anggota DPRD tidak berbicara kualitas, tapi berbicara kuantitas. Walaupun benar misalkan yang 3 orang tadi, tapi yang 32 orang mengatakan tidak setuju, maka kemudian yang diambil yang 32. Nah inilah letak tantangan kita, bagaimana ke depan kita tidak hanya pengen banyak, tapi juga punya kualitas yang lebih bisa dipertimbangkan untuk membuat rakyat kota Sukabumi, kita bicara kota, lebih sejahtera dengan kebijakan politik yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD. Nah, poin-poin itu ya saya kira tadi sampai sekarang kita tidak punya formalitas untuk mengeliminir yang namanya politik identitas. Hingga nanti saat pemilu, wacana memang sejak 2014, 2024 pun sempat ditelurkan gitu. Tapi sampai sekarang belum ada formulasinya. Baru wacana bagaimana nanti KPU dengan PPKPU-nya akan membuat formulasi untuk mengeliminir kira-kira poin apa yang bisa mengeliminir berkaitan dengan politik identitas. Siapapun pasti akan menggunakan pola itu. Tadi kan kekuasaan, referensinya jelas, masih apabila seperti itu. Beda dengan referensi yang kita punya, misalkan kita menganut sunnatullah pada Nabi Muhammad SAW, lain cerita. Nah, saya kira ini sebagai pembuka saja, pemanasan. Nanti kita akan lanjutkan diskusi poin-poinnya yang berkaitan dengan politik identitas. Terima kasih untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin bisa dibilang kalau berbicara soal politik terlebih dahulu itu bisa dibilang
sebagai alat untuk meraup atau mencapai sebuah kekuasaan mungkin ya Pak ya. Yap. Tetapi dengan adanya tambahan kata identitas, bisa kita sepakati bahwasanya politik identitas ini adalah sesuatu dalam mencapai kekuasaan, tetapi dikemas dengan beragam suku, budaya, dan atribut-atribut lainnya. Yap. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak Yap. ya. Nah mungkin tadi Bapak juga sudah menyampaikan belum adanya formulasi khusus gitu yang bisa mengeliminasi atribut-atribut daripada politik identitas ini, Ya. sehingga sampai sekarang masih lekat gitu Ya. istilah politik identitas itu. Ya. Nah, mungkin bisa disambung oleh Bapak Haji Ayep Zaki. Mungkin seperti ini Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan mengapa persoalan atau politik identitas ini begitu penting untuk dibicarakan. Karena mungkin dari kalangan mahasiswa sendiri masih banyak yang belum tahu istilah daripada politik identitas itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit atau banyaknya mengapa hal ini begitu penting untuk dibicarakan. Ya. Terima kasih Bang Siap. Faisal nih, Ya. sahabat saya. Karena kita angkatan 485 ya. Ya, Pak. Jadi saya lahir di Sukabumi, ditulis di situ Bogor, Sukabumi ya. Kecil, besar, sekolah, sampai berusaha pun di Sukabumi. Dan saya sangat paham Sukabumi, dari gang ke gang, kampung ke kampung, kota madya maupun kabupaten, semuanya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Bang Faisal, memang begitu adanya. Politik identitas tidak, rasanya agak susah di apa namanya, dilarang ya, begitu. Karena memang ya DPRD kota aja kan, ada komunitas suku, dia berhasil jadi dapat 1-2 kursi karena komunitas. Komunitas, mohon maaf, komunitas UKM juga sama komunitas kan seperti itu. Nah, kan hanya saja mungkin di sini lebih tekanannya kepada agama ya. Ya. Karena agama Indonesia mayoritas, jangan dong agama dibawa-bawa ke politik. Tapi sebenarnya komunitas, kalau berbicara komunitas, identitas komunitas punya identiknya apa? Nah, identiknya seperti saya ini, saya berjuang di dalam politik, tujuannya politik ini apa? Ya. Tujuan politik adalah bagaimana saya bisa mensejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia. Ya. Saya lihat badan hukum untuk membangun Indonesia sejahtera makmur apa? Ya, salah satunya partai politik. Itu. Saya masuklah ke situ karena saya punya cita-cita ingin mensejahterakan, memakmurkan bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia Sukabumi dulu, kira-kira begitu kan? Nah, maka saya masuklah ke partai politik karena dengan badan hukum yang lain sangat tidak mampu. Kata-kata tidak mampu sudah saya kerjakan melalui badan hukum ormas, tidak bisa. Karena saya pemilik ormas dan pendiri ormas. Badan hukum yayasan itu juga tidak, karena itu berbicara sosial, pendidikan maupun sosial lainnya. Berbicara badan hukum PT, CP, koperasi, ya itu untuk cari usaha. Jadi badan hukum untuk masuk ke dalam kekuasaan, dan disitulah punya visi misi membangun misi kesejahteraan dan kemakmuran, itulah partai politik. Maka saya masuk di situ. Dan bagaimana supaya saya duduk di dalam kekuasaan yang punya cita-cita mensejahterakan, memakmurkan rakyat Sukabumi lah, yang hari ini tingkat masih sangat rendah ya, IPM-nya juga sangat rendah ya, banding dengan kota-kota negara maju. Saya nggak membandingkan dengan kota-kota yang lain di Indonesia karena sama kurangnya seperti itu. Nah, saya masuk. Untuk masuk saya di politik ini harus saya punya identitas apa yang saya bawa. Ya. Sudah apa yang saya miliki? Power apa yang ada dalam diri saya? Saya berpolitik. Power yang ada yang dimiliki diri saya, satu,
saya telah membangun ekosistem pendidikan. Faktanya udah 24 lembaga pendidikan. Maka komunitas pendidikan itulah menjadi komunitas saya. Apakah itu identitas? Kemudian saya membangun UKM di seluruh Indonesia. Sekarang sudah kurang lebih 220 UKM. Apakah itu juga identitas? Karena itu semua adalah komunitas yang saya bangun untuk kepentingan. Dan saya nanti berpolitik justru akan memajukan sektor ekonomi maupun pendidikan yang sudah saat ini saya bangun. Yang terupdate di Sukabumi, saya bangun. Paling tidak mungkin ya sampai closing di Desember 2023, paling tidak ya 1.000 sampai 2.000 hektar. Kita akan implementasikan. Dan saya buat sebaran itu ke seluruh wilayah kecamatan di 54 kecamatan, kota dan kabupaten, sektor pertanian. Dan disitulah saya bicara dengan kelompok-kelompok tani, ya, gabungan kelompok tani, para petani, bagaimana petani ini meningkat produktivitasnya dan meningkat kualitasnya dari pertanian itu sendiri. Sehingga saya punya komunitas, ya. Nah, itulah komunitas-komunitas yang saya bangun. Nah, ini semua saya kerjakan adalah untuk kepentingan membangun Sukabumi yang saya cintai ini, seperti itu. Ya, dan skupannya sangat kecil sekali ya, banding dengan jumlah luasan lahan yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi, ya, sangat luas sekali. Ya, tanah ini di Sukabumi hampir kurang lebih 221.000 hektar tanah produktif, yang tanahnya masih tidak produktif. Dia belum produktif 871 hektar. Nah, saya akan membangun komunitas itu. Tentu saja di sini kan kepentingannya bagaimana para petani di Sukabumi ini meningkat pendapatannya melalui kualitas dari budidaya itu dan produktivitas seperti itu. Seperti itu. Nah, tujuan politik saya seperti itu, ya. Karena kalau saya sendiri sedikit, paling juga 1.000 2.000 hektar. Tapi apabila saya berkuasa, ada di kekuasaan, apakah itu legislatif atau eksekutif, maka saya bisa membuat aturan atau menggiring masyarakat Sukabumi bercocok tanam dengan luasan 50.000 hektar. Ya, bisa dibayangkan, ya, 50.000 hektar. Ya. 50 hektar kalau produktivitasnya 1 tahunnya 50 juta, sama dengan bisa membuat perputaran 2,5 triliun. Maka saya sudah bisa, saya gunakanlah politik identitas para petani. Ya, saya datang, bagaimana, suka nggak nih? Dengan suka, ya udah, Anda colok saya. Ah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, tapi kalau identitas ini dikaitkan dengan agama, ya mungkin nanti Bang Faisal nih yang jawabnya. Saya kira itu pembukaannya. Oh iya. Baik teman-teman, mungkin yang disampaikan oleh Bapak Haji Ayap Zaki itu berkaitan dengan komunitas, yang dimana komunitas ini memiliki keidentikan, yaitu salah satunya identitas. Jadi di dalam sebuah komunitas pasti ada identitas yang melekat di dalam dirinya gitu. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Ayap Zaki bahwasanya Bapak sebagai pengurus atau anggota di DPP Nasdem yang bergerak di sektor pertanian, itu kan berarti berkaitan dengan keprofesian pertanian. Nah, pertanian itu bisa kita jawab sebagai suatu identitas yang berada di komunitas gitu. Kurang lebih seperti itu. Tadi juga disampaikan bahwasanya salah satu motif untuk mencapai sebuah motif politik itu adalah kurang lebih untuk mensejahterakan rakyat, karena di mana ketika kita memiliki power atau memiliki kekuasaan, maka di sana pengaruh kita dalam membuat kebijakan, dalam mencapai sebuah produktivitas pertanian tadi yang disampaikan itu menjadi lebih tinggi tingkatannya, dan itu bisa berkembang secara signifikan ya Pak, kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, mungkin berbicara soal politik identitas kembali, Pak, mohon izin. Mungkin di sini banyak yang beranggapan bahwasanya politik identitas itu lebih kepada arahnya itu negatif kurang lebih. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Ayep Yaki dengan motif politik beliau yang mungkin ingin mensejahterakan rakyat di sektor atau bidang pertanian, itu cukup bisa menepis anggapan-anggapan negatif yang ada ya Pak ya terkait politik identitas. Nah, tetapi Pak, pertanyaannya mungkin mengapa persoalan atau istilah politik identitas ini begitu kontroversial gitu. Mungkin dari Bapak-bapak sendiri bisa menjelaskan sedikit atau banyaknya mengapa hal ini bisa menjadi sebuah kontroversi gitu. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa motif politik itu sangat bisa mengarah kepada kebaikan atau negatif atau keburukan tergantung kepada orang yang menggunakan politik tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin bisa disambung oleh Bapak Faisal mengapa politik identitas ini begitu kontroversial di masyarakat. Kurang lebih seperti itu mungkin Pak. Ini menarik ya pertanyaannya. Kenapa disebutkan kontroversial gitu? Saya kebetulan pelaku, praktisi yang kebetulan juga anggota DPRD, milihnya jago kandang sebetulnya. Jago kandang, kenapa sebut jago kandang? Saya dapilnya Gunung Puyuh Warudoyong, 9 kelurahan. Tapi saya mengakomodir hanya 4 RW yang ada di sekitar rumah saya. Yang penting bisa duduk, bukan? Ya. Selesai di sana. Apakah itu politik identitas? Mungkin. Mereka tahu saya, kenal saya. Kawan kecil kebanyakan di sekitar area situ. Dengan raihan suara 1578 dengan BPP hanya 4000, 30% saja kita udah menang. Itu saja saya kira. Kenapa ada banyak orang sekarang wacana disebutkan bahwa politik identitas itu menjadi kontroversi? Saya malah seudon. Mayoritas negara kita ini dihuni oleh, punten ya, mudah-mudahan kita sama semuanya. Ada orang kaum muslimin. Ini jadi anomali. Kita lihat di medsos, banyak orang mengatakan bahwa menggunakan politik identitas menjual ayat. Milih itu kan tentu juga yang pertama. Ini bekal juga untuk adik-adik. Milih itu yang pertama, attitude dengan kualitas agama yang kita yakini. Yang kedua, knowledge-nya harus jelas. Ilmu pengetahuannya harus oke lah gitu. Yang ketiga apa? Keterampilan. Ini yang dikesampingkan oleh pemilih. Ujung-ujungnya kualitas anggota DPRD provinsi maupun DPR RI, mohon maaf, ujungnya tidak sebanding dengan harapan masyarakat. Negara kita bisa menjadi negara muslim atau negara komunis atau negara liberal. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau misalkan masyarakat dimobilisasi supaya nyoblos calon anggota DPR RI, DPRD kota maupun provinsi adalah orang yang seagama dulu. Kalah mereka. 84% adalah penduduk kita nih orang Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka yang tadi memunculkan kalimat-kalimat seolah-olah politik identitas itu adalah mensesatkan. Padahal kalau kita menggunakan hati nurani, orang muslim pun tidak semuanya baik. Ya kan? Pasti ada. Maka kemudian dipilah-pilah. Jadi kalau misalkan berbicara kita, nama saya Muhammad Faisal, Bagindo misalkan. Kebetulan saya tinggal di mana? Di Bali misalkan. Tertarik untuk mentata pemerintahan di Bali. Menang enggak kira-kira? Saya tanya. Menang enggak? Kenapa alasannya kalah? Akang nih. Kenapa kalah? Beda ras. Berarti bermain politik identitas. Maka kemudian tadi Kang Jaki menyebutkan bahwa sulit kita untuk memilah, mengeliminir. Enggak. Kalaupun ada payung hukum, kan bisa di belakang layar kita ngomong, coblos aku ya. Ya. Sebab tadi, ajaran kita di Kemuhammadiyahan saya guar kembali,
pilih orang yang seagama dulu. Benar nggak? Orang Muhammadiyah diajar gitu nggak? Seperti itu. Knowledge-nya ada, keterampilannya ada. Maka kemudian sudah. Maka ketika dia yang mewakili kita di DPR, di DPRD, selesai semuanya. Harapan kita sudah diamanahkan kepada orang yang mewakilin kita. Gitu untuk sementara. Oh iya teman-teman, jadi mungkin bisa disimpulkan bahwasanya mengapa politik identitas ini dilekatkan kepada arah yang negatif atau bermakna negatif, karena mungkin bisa dilihat dari orang-orang atau masyarakat awam atau masyarakat umum ketika melihat seseorang, seorang penguasa atau seseorang yang memiliki jabatan, itu pasti yang dilihat pertama kalinya adalah identitasnya terlebih dahulu, meskipun atau sekalipun kinerjanya bagus, kemudian dari segi interaksi dengan masyarakat ataupun instrumen-instrumen yang lainnya bagus, tetapi itu ditepikan oleh masyarakat awam karena bisa kita sepakati, bisa kita lihat di masyarakat itu memang memang sangat melekat sekali terkait identitas ini begitu penting dan berpengaruh, sehingga yang dilihat pertama kali adalah identitasnya terlebih dahulu. Makanya tidak heran mengapa hal ini begitu kontroversial, karena mungkin masyarakat kita sendiri, masyarakat Indonesia masih melihat identitasnya terlebih dahulu daripada kinerjanya, daripada produktivitasnya dan sebagai lainnya. Mungkin kurang lebih tadi yang disampaikan kurang lebih begitu ya Pak ya. Okay. Mungkin kemudian boleh dilanjut oleh Bapak Haji Ayab Zaki terkait mengapa hal ini begitu kontroversial. Ya. Satu, yang pertama, politik ini diawali dengan pertarungan. Ya. Mau nggak mau kita bertarung. Ya. Untuk jadi untuk saya minumnya iklan dulu ya, pengen minum. Silakan. Ya, pertarungan. Jadi kita mau masuk istana ya. Tapi sebelum kita masuk kepada pintu gerbang istana, di situ pertarungan. Ada serigala yang kalau kita tidak bisa mengalahkan serigala itu, ya kita kena oleh serigala itu dan kita nggak bisa masuk. Itu yang pertama ya, pertarungan. Yang kedua, program yang dibawa oleh kita yang bertarung ini manakala setelah duduk di institusi ya, legislatif atau eksekutif ya. Ya kalau presiden istana lah, seperti itu. Karena program apa yang akan nah di Indonesia mau nggak mau, dan ini udah terbangun, pertarungan inilah harus dimenangkan dulu dari awal. Bagaimana caranya? Ya lahirnya politik identitas kalau nggak salah waktu Pilgub DKI ya. Gitu. Pilgub DKI kan seperti itu. Ya kalau pada waktu itu Saudara Anies tidak masuk, dia nggak akan jadi gubernur. Tapi setelah dia jadi gubernur, kita juga lihat dia meresmikan juga kok gereja. Artinya dia sudah menjadi pemimpin DKI yang sekarang sudah selesai, dan saya menyaksikan dia juga meresmikan gereja, meresmikan juga masjid. Artinya dia sendiri punya program. Tapi pada waktu masuk dia sebagai gubernur, dia bertarung dulu. Nah ini juga berlaku pada politisi yang ada di daerah. Nih, misalnya bahwa komunitas, saya setuju. Kalau ingin menang, gunakan itu. Saya komunitas tempe. Saya kemana-mana saya bagikan tempe. Kebetulan tempenya mereknya Ajaki. Komunitas saya. Karena saya ingin menang. Kemudian saya sedekah jariah, saya kasih tempe. Apakah itu dilanggar? Tidak, saya memberi sesuatu. Komunitas. Jadi ini adalah satu strategi kita mau masuk, dan yang barangkali yang merasa terusik ini mereka yang tidak mampu bertarung. Ya? Kalau siap bertarung ya udah. Karena memang seperti itu di Indonesia. Nggak bisa di Indonesia ini dia seorang pinter, dia jadi duduk di DPR, nggak bisa. Dia harus
bertarung. Ya, dia bisa mau bergesekan, setelah masuk baru di situ bicara program. Maka saya lebih suka dan lebih enak ya bicara ini. Bagaimana sih Sukabumi ini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, Sukabumi ini menjadi sejahtera makmur. Nah, 152 tahun untuk hari jadinya Kabupaten Sukabumi. Kalau Kota Mudia udah 700-an ya? 600. 11 600. menggunakan Oh ya. keputusan. Jadi Kota Mudia udah lebih lama ya. Seperti itu. Nah, maka lebih konsen ya. Kita bicara ini kebetulan Dewan di Kota Madia. Saya calon DPR RI ya. Iya. Tapi saya lebih banyak di kabupaten. Kabupaten dan Kota Madia ini satu kesatuan. Produktivitasnya itu di kabupaten. Bukan di Kota Madia. Tapi uangnya ada di Kota Madia. Dihabisin. Ya. Pabrik-pabrik itu kabupaten nih. Petani-petani kabupaten, perkebunan, perikanan, ya, industri tambang dan itu kabupaten. Tapi rekeningnya di Kota Madia. Belanjanya kota, sehingga PAD-nya 1,7 ya? Kita 365 PAD. 365 Miliar. 365. Nah, malah kabupaten Nggak apa kabupaten. Kalau APBD-nya kita 1,3 1,3 ya. triliun, PAD-nya kita 365 miliar. Jauh, PAD-nya jauh lebih baik kalau banding populasi ya. Ya. Populasi kita di Kota Madia sedikit. Nah, apa programnya? Seperti itu. Tapi kalau identitas, karena ini judulnya politik identitas ya. Tapi saya lebih suka kalau bagaimana nih, ya. Kebetulan saya ini kan orang Sukabumi, asli Sukabumi, lahir di Sukabumi, kakek nenek saya Sukabumi. Ibu saya Bogor, ya. Jadi tahu persis Sukabumi ini. Paham sekali, dan saya mau bagaimana nih hidup saya di penghujung ini mengabdikan untuk Sukabumi dengan target 10 tahun. Ya. Dari saya bicara ini ada satu perubahan yang signifikan. Minimal produktivitasnya naik. Ya. Saya uji coba untuk menaikkan produktivitas. Dan itu saya jadikan komunitas. Apabila program ini berhasil di Sukabumi, maka mudah-mudahan juga dipakai di seluruh wilayah Indonesia. Oleh politis siapapun, silakan. Ya. Karena pertarungan politik, pertarungan konsentan, bacaleg maupun calon pimpinan daerah, kalau dua-duanya bertarung untuk kebaikan, maka pasti hasilnya baik. Program itu di situ dibuka, seperti itu, terbuka. Dan kalianlah mahasiswa yang harus terdepan. Kenapa? Masa hidup kalian masih panjang, 50 tahun ke depan atau 80 tahun ke depan, kan seperti itu, 60 tahun ke depan. Kalau saya paling menikmati ya berapa tahun lagi, seperti itu kan. Apa? Seperti itu. Kenaikan apa? Indeksnya bagaimana nih untuk naik? Seperti itu. Dorong Sukabumi ini. Nah, saya ingin bersama-sama dengan calon legislatif Sukabumi, baik Kota Madia, Kabupaten, setelah nanti saya duduk, saya nggak diam. Saya ajak runding, ayo. Kota Madia, Kabupaten, ayo. Kita bikin. Kalau sekarang, saya punya ide, punya gagasan, punya pemikiran, dan data-data saya sudah ada di seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh, ada semua yang sudah saya kerjakan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa, saya masuk ke legislatif, eksekutif seperti tamu yang lain aja. Bukan menjadi bagian. Tapi kalau saya dapil 4 Sukabumi, kota kabupaten, dan saya dipilih oleh masyarakat, saya mau runding dengan teman-teman legislatif, eksekutif Kota Madia, Kabupaten untuk membangun perekonomian,
maupun pendidikan, di situ saya punya power, di situ punya kekuatan. Ya. Bagaimana nih membangun, bagaimana menaikkan investasi Sukabumi? Ya. Jangan melulu bagaimana anggaran APBN, APBD sekian, kecil itu. Ya. Coba 50.000 hektar aja, produktivitasnya 50 juta per tahun, itu clear itu. Ya. Kali 50.000, itu 2,5 triliun. Itu dana berputar. Sekarang di Sukabumi ada 871 hektar yang nganggur. Dari total semuanya 221.000. Ada 221.000 tuh. Kita cukup 50.000 aja. Apalagi kalau 221.000 kali 50 kan. Nah, ya. Satu berapa itu? 11 triliun. 11 triliun per tahun produktivitasnya. Ya. Bagaimana ini? Ah, baru bicara dengan saya. Seperti itu ya. Karena saya di Sukabumi ini tahun 1997 saya sudah ekspor perdana ya dari Sukabumi ini ke Jepang. Itu saya. Saya paham bagaimana kita membuka pasar ke luar supaya hasil produktivitas Sukabumi itu dibeli oleh mancanegara. Ya, jangan jual di pasar Pelita. Bersinggungan dengan sahabat-sahabat kita. Juallah ke mancanegara. Kalau saya runding dengan legislatif, sudah bisa dipastikan mereka akan setuju. Karena dia secara otomatis akan meningkatkan PAD. Baik di kota maupun kabupaten. Kota tidak punya sawah, kabupaten punya. Tapi belanjanya petani di, ya, kalau ya seperti itu, di Ramayana kira-kira itu ya. Seperti itu. Di Jogja. Terima kasih. Oh, iya. Ya, jadi mungkin teman-teman tadi sudah disinggung juga terkait politik identitas. Jadi politik identitas itu tidak serta-merta itu hanya sebatas politik identitas saja, melainkan di sana pun ada pergolakan, ada pertarungan, ada persaingan. Itu perlu kita garis bawahi, teman-teman. Kemudian di dalam diri kita ketika kita ingin berpolitik, ketika kita punya power, ketika kita punya pengaruh atau kekuasaan, di sana kita bisa membuat sebuah kebijakan yang dimana bisa menguntungkan rakyat banyak. Ya. Kurang lebih tadi disampaikan oleh Bapak Haji Aep, yang dimana beliau ini bergerak di bidang sektor pertanian, dan alhamdulillah sudah ada perkembangan signifikan juga ya Pak ya, dari bidang perekonomian dan dari bidang finansial terutama. Nah, menarik Pak, tadi disinggung juga oleh Bapak Faisal terkait politik identitas ini gitu kan, mengapa begitu sangat kontroversial. Mungkin bisa kita korelasikan atau bisa kita kaitkan Pak dengan agenda Akbar Indonesianya, yaitu pada tahun 2024 yang dimana kita akan mengadakan pemilihan umum kembali mungkin ya Pak. Mungkin banyak sekali persoalan atau pertanyaan di masyarakat yang ada, apakah politik identitas itu akan mulai bergejolak atau berkecamuk kembali di tahun 2024 itu, mengingat tahun 2024 itu adalah pemilihan umum secara serentak kurang lebih. Nah, mungkin bisa disinggung atau bisa diceritakan kembali atau dijelaskan kembali terkait nostalgia pada awal mulanya lahir politik identitas itu pada Pilgub DKI 2017 kurang lebih. Mungkin bisa disinggung atau diceritakan kembali, dan mungkin Bapak-bapak memiliki prediksi-prediksi apakah di tahun 2024 itu politik identitas akan mulai ramai kembali dan bergejolak kembali. Mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Faisal yang pertama mungkin. Ya. Gini, kawan-kawan. Ini bagi-bagi ya informasi pengalaman saya. Kalau kita baca sejarah, politik identitas itu dari dulu ada. Tolong koreksi ya kalau saya salah. Partai pemenang pertama itu adalah Partai Masyumi. Dia menggunakan politik identitas dengan mengakomodir golongan Nahdliyin, termasuk dengan Muhammadiyah, disatuin. Wadahnya cuma satu, Masyumi, menang telak tuh pemilu pertama. Yang kedua, keruntuhan Masyumi disusul kejayaan Partai Komunis, menang juga. Orang berpikirnya bagaimana tadi? Satu rasa, satu tanggung jawab. Motonya itu kalau tidak salah. Maka kemudian Partai PKI menang, Partai Komunis. Disusul juga sekarang, bukan sekarang, Golkar. Golkar itu ada jalur ABG,
ABRI, golongan termasuk tadi kekaryaan. Disusul sekarang ada partai keadilan sosial, keadilan sejahtera. Itu polanya sama. Dia menggunakan politik identitas nggak? Ada likoan, pengajian bukan? Sama sebetulnya. Cuma lantaran kemarin itu yang dijagoin adalah Pak Ahok dan terpeleset dia menggunakan ayat Maidah ayat 1 ayat 51 ya. Maka kemudian itu yang dieksploitasi sehingga menimbulkan kontroversi. Ini cikal bakalnya. Tapi kayak dari dulu tuh nggak jadi masalah. Semua komunitas atau identitas itu dipakai untuk kepentingan politik. Jadi ke depan adik-adik nanti pas 2024 saya pengen terlibat. Adik-adik ikut serta milih yang utama tadi pertimbangannya sebab masyarakat kita ini tadinya yang tradisional mau jadi rasional berhenti di tengah jalan. Jadi pragmatis. 57% warga masyarakat Indonesia termasuk kota ya. Itu pola pikirnya pragmatis. 4 lembaga berbeda yang mensurvei 57% diantaranya adalah tadi pragmatis. Ada uang rokoknya enggak? Ya. Jadi ketika mau pemilihan itu pasti harus ada uang rokok. Bukan dicari tadi kualitas, kemudian attitude-nya atau tadi knowledge-nya enggak dihitung. Lebih parahnya lagi, politik kita itu atau pemilu hanya diikuti oleh menengah ke bawah. Orang kaya ikut enggak kira-kira? KPU kemarin diskusi ada webinar juga ya. Menyebutkan dia sulit untuk menembus kalangan menengah ke atas. Sebab ketika pemilu mereka menggunakan waktu pemilu itu untuk berliburan. Jadi kita ya anak buah, anak-anak yang golongan menengah ke bawah itu yang jadi dieksploitasi. Kan mereka cukup dengan uang rokok selesai kan. Hasilnya mohon maaf, saya tidak dalam kepentingan apapun. Maju gak Indonesia sekarang? Enggak. Kita babak belur. Seperti itu. Kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung lebih tidak populer. Ini yang sekarang terjadi apa? Naik BBM bukan? Siapa yang salah? Saya tidak nyalahkan presidennya. Masyarakat kita memang waktu milihnya itu tadi. Milihnya enggak mempertimbangkan attitude, knowledge, maupun keterampilan. Seperti itu. Saya malah berani mengatakan begini. Kalau anggota DPRD kota, kabupaten, dan provinsi tidak ada, jalan nggak pemerintahan? Adik-adik, dari jurusan apa ini? Ilmu politik kan? Ilmu pemerintahan? Administrasi negara. Saya kira itu tidak jauh beda dengan administrasi publik. Saya kira seperti itu poinnya. Dekat nggak kira? Kemudian tadi saya tanya, kalau DPRD kota, kabupaten, dan provinsi nggak ada, jalan nggak pemerintahan? Kenapa? Kalau saya mengatakan ini agak ekstrim, jalan. Terkecuali kalau DPR RI. Kewenangan kita, legislasi, satu lagi apa? Dua lagi? Pengawasan dan budgeting. Enggak efektif kalau kota, kabupaten, dan provinsi. Karena hierarkinya tidak langsung setara dengan atau sejajar dengan presiden atau dengan menteri. Enggak kita ini. Kalau bikin perda lakunya di mana? Hanya untuk kota. Hanya untuk kota, untuk kabupaten, untuk provinsi. Berbenturan dengan undang-undang di atasnya, maka kemudian otomatis undang perda itu batal demi hukum. Seperti itu. DPRD kota, provinsi, dan kabupaten itu terbentuk atau terbentur dengan peraturan pemerintah nomor 16 2010. Junto nomor 12 2018. Jadi kita anak buah Kementerian Dalam Negeri. Beda dengan ini. Pengaturan keuangan kita itu mengacu kepada tadi Permendagri 33 2021.
2021 untuk yang kemarin 2022. Terus berubah seperti itu. Jadi sekali lagi nanti kawan-kawan adik-adik kalau nyoblos tadi pertimbangkan yang 3. Sampai kapanpun orang Indonesia tidak akan mendapatkan kesejahteraan kalau cara milihnya hanya karena mengandalkan uang rokok. Kan ada fenomena, kalau sudah jadi nggak akan lagi ke sini kan? Ini harus dipertimbangkan. Daripada hilang, lebih baik tidak menerima uang berapa? 100.000 atau 50.000 daripada kita berantakan pemerintahan. Amanah itu bukan yang dipilih semata, tapi yang milih harus punya tanggung jawab nggak kira-kira? Betul. Jadi hitungannya begini, bahwa letak maju dan tidak negara kita itu terletak kepada calon pemilih. Milihnya yang benar dulu. Saya kapilih bukan berarti saya dipilih. Kapilih kebetulan aja nama saya mungkin kapilih, bukan dipilih. Beda nggak kalimatnya? Kapilih dan dipilih. Iya kan? Kalau dipilih kan memang diasak riksa kata orang Sunda. Kalau kapilih mah kebetulan kepilih. Iya kan? Benar nggak akang-akang? Seperti itu. Ini diskusi saya kira. Tadi jangan hanya moderator saja yang menyampaikan, saya pengennya kawan-kawan yang akan mahasiswa yang jadi auden menyelenggarakan ini tentu dengan niatan bagaimana ke depan bisa punya kualitas yang lebih dibandingkan masyarakat yang tidak mengecap pendidikan yang lebih tinggi setingkat S1. Memang nggak jauh beda muridnya, tapi metodologi berpikirnya beda lah SMP, SMA maupun kita bukan mengkotomi ya, tapi benar bahwa pemikiran kawan-kawan S1 mungkin coba luruskan Kang Aib. Ya. S1, S2 beda. Ya. Lebih kuat nanti orang S1. Kalau S2 mah itu mah lebih banyak gelar doang. Kalau S1 mah berat coba dibandingkan S2. Hanya 18 bulan saya dapatkan S2. Tapi kalau S1 5 tahun kemarin tuh saya malah ada ujian nasional dan ujian lokal dulu. Kalau sekarang nggak ada kan? Seperti itu. Yang lain silahkan. Waktu mungkin Pak Ade, silakan Pak. Mungkin dari Bapak Haji Ayat ingin Ya. menambahkan. Kalau saya selalu kembali ke ini adik-adik nih. Memang ke depan nih sangat ditentukan oleh kalian semua ya. Saya juga merasakan baru kemarin nih kita kuliahan ya. Sekarang sudah ini. Jangan melakukan politik pragmatis. Jangan juga melakukan politik transaksional. Jangan juga politiking, saling sikut antara kontestan dan lain sebagainya. Itu adalah politik yang ilmiah yang diinginkan oleh bangsa ini. Pertanyaannya, jawabannya bagaimana? Tidak boleh berpolitik secara pragmatis. Tidak boleh juga berpolitik transaksional. Bayar, habis berapa? Kursi DPRD 500 juta. Provinsi 2,5 miliar. Pusat 12,5 miliar, kira-kira begitu. Transaksional. Dan itu sudah umum. Sehingga jawabannya ya bisa dikoreksi oleh semua. Bagaimana kita membangun ekosistem politik yang produktif, ya, yang melahirkan. Jika saudara, anda kalian semua bersama saya, masa depan saya udah terlihat jelas terang benderang, ya kan? Seperti itu. Kalau kalian bareng-bareng dengan saya bersama-sama berpolitik, sudah dipastikan lapangan kerja terbuka, ya. Kemudian pendidikan juga kemana saja bisa kita laksanakan, kesehatan, ya, kita membuka sama dengan bagaimana kita membangun politik ini oleh seluruh konsensus menjadi ke politik produktivitas, ya, bukan politik hanya sebatas imajiner, ya, imajinasi imajiner yang hanya hayal-hayal aja gitu ya, produktivitas. Nah, inilah politik masa depan untuk kalian. Untuk saya ke belakang, ya nggak usah diceritain lah, ya. Tapi ke depan bagaimana? Nah, saya mau mencoba di
di 2024 ini bagaimana kita akan membangun politiknya produktivitas untuk menangkal politik pragmatis, politik transaksional, dan politik king. Dan juga untuk menangkis politik identitas. Seperti itu kan? Kenapa? Loh, produktivitas. Kenapa? Saya ikut karena saya ikut kelompok tukang bakso karena saya bisa ikut usaha di bakso, baik di hulunya maupun di hilirnya kan begitu. Saya masuk kelompok bapak, seperti itu. Ya. Dan ini bisa kita, karena kan ada partai di sini, Golkar, PDI, PAN, Nasdem, dan silakan masing-masing partai membangun satu sistem itu. Ya, kalau itu terjadi luar biasa. Ya, silakan bertanya. Baik teman-teman, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar politik identitas, boleh mengacungkan tangan, kemudian memperkenalkan diri, lalu menyampaikan pertanyaannya. Jangan kalah sama TK Al-Azhar ya. Kalau siapa yang bertanya, nanya semua. Masih, ya silakan ke depan. Sini depan Depan. supaya gampang. Di sini aja, Pak. Boleh sini. Terkait sebelumnya perkenalkan, saya Hudan Gulaman Jakia. Saya dari Prodi Adbis. Izin bertanya, Pak, sebelumnya terkait mengenai politik politik produktif yang tadi dibahas sama Bapak Jaki. Panggil aja Jaki. Terkait itu kita hubungkan dengan kedepannya akan ada pemilihan di tahun 2024 atau gelombang besar. Bagaimana sih Pak kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menyikapinya, terutama menyikapi atau memilih dengan baik secara objek. Itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Lagi. Kepada siapa? Kepada Bapak Aep dan Salih. Bapak Faisal juga. Bapak duluan, silakan. Harus belajar duluan. Abangku ini. Oke. Boleh, Pak. Ini tadi kan sulit juga. Saya bukan paknya gitu ya berbicara tadi politik produktivitas ya. Ini kebetulan kan praktisi dalam bidang pertanian, industri ya. Kalau saya lebih cenderung hanya pendek yang mengatakan tadi ya. Bekal kita ke depan, bekal ya. Tadi siapa namanya? Kang Udan. Kang Udan menyebutkan bahwa 2024 ada gelombang pemilihan gitu ya. Yang utama ketika keberhasilan dalam pemilu itu lalu lintas duit kuat. Sama dengan hari raya. Cepat perputaran uangnya gitu. Karena apa tadi? Disinggung berkaitan dengan pola tingkah masyarakat kita yang cenderung pragmatis. 2 hari menjelang pemilihan itu uang putar kuat. Nah, kalau saya pengen memberi bekal untuk kawan-kawan kita di mahasiswa, di awal saya katakan bahwa masyarakat kita tidak akan pernah mendapatkan kemajuan dan pemimpin yang benar kalau masih berpikir pragmatis. Gini, kejahatan yang paling utama di negeri ini apa kira-kira? Korupsi kah? Korupsi. Kalaupun korupsi itu, ini pandangan saya, kalaupun korupsi ini sudah menggurita, mendarah daging gitu ya untuk warga masyarakat kita tidak menghitung tadi apakah ia pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi atau pangkatnya tinggi. Kalau melihat uang ngiler kan seperti itu. Karena tadi sistem. Kejahatan yang paling mengerikan ke depan adalah bukan korupsi. Kata saya. Kalau korupsi, misalkan si Fulan melakukan tindak pidana korupsi, ketahuan. Langsung diadili kan, selesai, ditindak. Bisa saja kemudian dimiskinkan. Kejahatan yang paling mengerikan adalah tadi kejahatan regulasi. Kalau kawan-kawan nanti milih DPR, khususnya
Kemudian DPR mengeluarkan satu aturan main atau regulasi berupa undang-undang yang tidak populer, yang kemudian merugikan masyarakat. Selama undang-undang itu tidak dicabut, maka kemudian ini akan berlaku sampai ke anak cucu. Ngeri nggak kira-kira? Ini belum lama nih, undang-undang apa yang menyusahkan kita? Omnibus Law, Cipta Kerja. Itu menghapus 993 undang-undang yang ada. Di-keep oleh semua undang-undang tadi. Rugi nggak kira-kira kita? Rugi. Alasannya di mana? Tadi, lebih jahat ketimbang korupsi kan? Karena dengan aturan itu tadi, maka kemudian mengikat keseluruhan lapisan masyarakat berupa undang-undang. Siapapun, taruhlah saya mah nggak ngerti undang-undang. Tapi kalau sudah masuk dalam lembaran negara, maka kemudian berlaku semua semua warga masyarakat. Ini yang harus diantisipasi. Jadi Kang Udan, tolong sosialisasikan ke masyarakat, keluarga dulu deh, kasih tahu. Milih yang benar dulu. Tadi Pak Jaki, saya tahu persis, kawan kita dari STM ya, seperti itu di SMA. Dia janji akan memproduktifkan kemudian untuk menghindari politik identitas termasuk politik dagang sapi, politik tadi transaksional. Tadi bekali diri semua kawan-kawan saudara kita dengan tadi milih hanya 3 pertimbangan. Saya ingatkan kembali. Apa tadi? Attitude dengan moral agama yang kita yakini. Yang kedua, knowledge-nya. Pengetahuan yang memadai. Tadi Kang Jaki tadi menyebutkan bahwa dia punya pengetahuan luas tentang segala aspek. Keterampilannya di bidang pertanian. Selesai di situ. Nah, kalau ini tidak dipertimbangkan, maka kemudian negara kita insya Allah hancur. Kalau regulasinya dibuat asal-asalan. Kenapa? DPR yang harusnya menjadi oposisi, bukan? Jadi oposisi enggak sekarang? Enggak. Kenapa? Semua sudah menjadi oligarki kekuasaan. Nah, itu yang tidak kita hendaki. Saya di DPRD kota berteriak-teriak gitu. Hanya 1 orang, 2 orang. Kebetulan 1 orang lagi dari Muhammadiyah. 2. Ada 3 orang. Saya disebutkan sebagai provokator. Padahal hanya menyampaikan yang kita inginkan bersama sesuai dengan koridor hukum atau undang-undang berlaku. Enggak populer. Karena tadi kualitas GR ya ada benar sebetulnya. Tapi masyarakat anggota DPR yang lain tidak setuju. Selesai kita. Kalah oleh 32 orang lainnya. Nah, maka saya pengen adik-adik benar dulu milik. Insya Allah negara kita akan maju. Terima kasih. Kemudian mungkin barangkali dari Bapak Zaki ingin menambahkan. Pertanyaannya tadi itu di Pileg 2024 ya. Bagaimana? Nah, produktivitas ini bukan hanya bicara satu sektor. Ya. Ini kan satu kesatuan, kita berbudaya. Ya, berbangsa dan bernegara kayak begitu ya. Satu kesatuan. Politik ini menjadi salah satu di bawahnya kan ada ekonomi, sosial, budaya, hukum, ya. Itu semua mengacu kepada hukum positif, budaya yang positif, sosial juga yang positif. Nah, tentu saja itu bernilai produktivitas. Ya. Tentu saja ahli hukum yang memang harus terdepan, tapi hukum yang positif. Ya, juga hukum yang untuk kepentingan seseorang, kelompok tertentu dan lain sebagainya, tapi hukum yang membela. Nah, nanti secara teknikalnya kita bisa percontohkan kok di lapangan. Budaya yang positif, sosial yang positif, ya sama-sama sosial, tapi kan sosial umpamanya untuk membangun MCK itu berbeda dengan sosial dengan umpamanya rebutan ya atau mainan ya, bermain-main itu kan berbeda ya. Nah, coba bangun sosial yang positif, budaya yang positif, hukum yang positif, ya, semuanya kita terjemahkan bersama-sama. Ekonomi juga yang positif seluruhnya. Ya, ini kan yang ekonomi kan harus surplus. Itu kok ada
pelaksana ekonomi yang ya daripada nggak ada kerjaannya, itulah. Jadi ekonominya nggak positif gitu. Ya. Petani-petani itu nggak ada untung, kasihan gitu ya. Nah ini yang bagaimana nih connectingnya nanti dengan hukum, aturan dan lain sebagainya. Saya sangat-sangat setuju dengan Bang Faisal tadi. Dari awal kita mengacu kepada satu aturan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Barangkali seperti itu, apakah sudah cukup? Cukup saya kira ya. Cukup ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 4. Satu penanya lagi boleh? Hah? Satu penanya lagi. Boleh, silakan. Ya, kemudian Dua, terakhir saya kasih kesempatan untuk satu penanya, barangkali ada Silakan. yang menanyakan. Itu. Silakan. Ya. Ke depan aja sini. Undang tadi rumahnya di mana, Dang? Di Desa Cibolangkalen, Pak. Oh, bukan dapil saya. Kabupaten. Kok aku deg-degan? Oh iya, gini aja. Ayo, Neng, silakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya bapak-bapak yang luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sonia Agustiani, mahasiswa program studi administrasi bisnis semester 3. Saya izin bertanya mengenai tetap produktif di dalam identitas politik yang kebanyakan atau mayoritas kita katakan banyak sekali orang-orang yang hanya mengandalkan identitas yang ibaratnya positif saat kampanye kita katakan. Nah, saat di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau harapan masyarakat yang digembor-gemborkan oleh para calon-calon ini seperti A, B, C, dan D, tapi pada kenyataannya saat mereka sudah berada di dalam kelompok ini tuh ternyata nihil, tidak sesuai gitu. Selain tetap produktif, biasanya apa saja sih kendala yang dihadapi oleh bapak-bapak? Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Saya duluan boleh ya jawabnya? Mangga. Ini pertanyaan yang luar biasa dan sangat bagus. Mudah-mudahan juga saya menjawabnya berkenan ya. Jadi begini, dari tadi kan ini untuk masuk ke dalam satu istana kekuasaan baik di tingkat daerah maupun pusat, kita dihadapkan dulu dengan pertarungan yang maha hebat. Taruhlah di situ ada serigala-serigala. Kalau kita tidak bisa mengalahkan serigala itu, maka kita tidak akan bisa masuk ke istana itu. Istana kekuasaan ya yang saya maksud. Nah, seperti itu. Sekarang begini, siapa sih yang sanggup bertarung di Sukabumi? Di sini kan ada orang yang cendekiawan ya, orang pintar, akademisi. Rata-rata kan seorang ilmuwan. Rata-rata seorang ilmuwan yang punya kompetensi yang hebat, akademisi yang punya kompetensi yang hebat, praktisi yang punya kompetensi yang hebat, dia malas untuk bertarung. Saya aja sama. Ujung-ujungnya cari duit, ngapain saya mesti senggol-senggol, ya, fitnah memfitnah dan lain sebagainya. Dan itu fakta di lapangan seperti itu. Lebih baik aku punya kompetensi, aku kerja aja. Itulah bicara seorang praktisi. Sama dengan seorang ilmuwan. Ngapain saya ujung-ujungnya cari uang? Lebih baik saya membuat analisa sesuatu, paritas tertentu, mendapatkan uang yang cukup besar, royalti dan lain sebagainya. Begitu juga akademisi. Lebih baik aku jadi seorang profesor lah. Ngajar di mana-mana, ya, jadi staf ahli. Satu kali sidang dapat 35 juta, 70 juta. Seperti itu. Seorang akademisi. Sehingga medan pertarungan ini tidak disediakan untuk bagi mereka yang praktisi yang handal. Tidak disediakan ruang pertarungan untuk akademisi yang memang orang benar-benar orang pintar-pintar. Ya, dan tidak disediakan kepada seorang orang ilmuwan yang memang memahami keilmuan. Dia lebih baik menghindar. Fakta seperti itu. Maka ruang itu diisilah, mohon maaf, yang orang-orang yang punya keberanian, teriak, punya kemampuan, punya pasukan dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis istana akan dikuasai oleh petarung-petarung yang siap mengalahkan serigala-serigala di luar istana kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim.
saya akan maju. Saya seorang praktisi yang sudah menghabiskan ya 34 tahun namanya seorang praktisi di lapangan, dan saya bismillah untuk bertarung mengalahkan serigala-serigala supaya duduk di kekuasaan. Setelah itu akan saya deklarasikan misi kesejahteraan kemakmuran. Kapankah Indonesia Raya ini? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Adil makmur, sejahtera dan makmur. Mudah-mudahan ada yang mengikutinya. Ya. Ini lapad loh, bismillahirrahmanirrahim. Satu permintaan, mudah-mudahan dikabulkan. Dan Amin. mudah-mudahan bangsa Indonesia ada yang mau. Amin. Karena saya berlatar belakang dari seorang praktisi yang tertindas, teraniaya, yang tereksploitasi ya, oleh satu kekuatan. Ya. Kalian kalau tahu sejarah saya, silakan. Maka dari sinilah saya ingin masuk ke dalam kekuasaan. Mari bersama-sama. Karena saya yakin dari 270 juta, paling tidak ada 10% orang yang sangat baik dan orang baik yang akan memperbaiki. Dalam ilmu keseimbangan, kalau yang baik ada 10%, maka yang jahat pun ada 10%. Di situ ada 80% yang akan mengikuti sesuai dengan kemampuan pengaruh dari 10% itu. Saya akan ajak 10% nih, yang baik-baik, menata kebaikan untuk bangsa. Diawali dari Sukabumi. Kalau Sukabumi aja sudah tidak memilih saya, tidak mau dengan saya, ya. Nah. Dan saya akan buktikan sesuai dengan apa yang saya miliki hari ini. Saya kerjakan. Saya berbicara, saya bekerja, dan lain sebagainya. Saya datang ke kampung-kampung dan lain sebagainya. Dalam rangka memenangkan pertarungan. Setelah bertarung, tagih saya. Adik-adik saya tagih. Bersama-sama. Masa Korea bisa? Masa Jepang bisa? Masa China juga bisa? Singapura bisa? Indonesia pasti bisa. Nggak mungkin nggak? Ya? Semangat ya? Terima kasih. Mohon maaf, terlalu menggebu-gebu. Iya. Oh, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Berikan applause. Mungkin supaya bisa menambah keluar biasaan, boleh ditambahkan oleh Bapak Faisal, Pak, terkait pertanyaan dari saudari Imawati. Siapa tadi? Himawati. Ya. Jadi harapannya jauh ya dari harapan. Jadi anggota DPRD setelah dipilih lupa dengan janji gitu kan? Nah, itu. Nah, gitu. Kuncinya cuma satu tadi. Dari awal sudah disampaikan sedemikian rupa. Yang pertama tentu harus sakriksa, kata orang Sunda. Kenali dulu siapa yang akan kita pilih tadi. Jangan merasa, aku mah kawan dia, dekat dengan dia. Masih kerabat kita. Tapi kalau perangainya buruk, apakah mau dipilih juga? Boleh tanya? Kalau saudara mau nyalonkan, tapi perangainya buruk, mau dipilih nggak? Kenapa? Karena dia tidak hanya ngurusin keluarga, tapi ngurusin semua komunitas yang ada. Kalau bicara DPRD kota, berarti orang kota nantinya. Dia mengeluarkan perda, berlakunya untuk semua. Jadi kalau kemudian nanti, tadi di awal saya katakan ada retorika. Berbicara retorika adalah berbicara kualitas dan rasional yang memadai. Ketika orang berbicara tentang korupsi, dia akan bikin regulasi tentang korupsi. Dia sendiri adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Percaya gak? Tidak kan? Maka kemudian ketahui dan teliti dulu calon itu tadi. Kalau kemudian dia tidak pandai dan kemudian hanya punya uang semata, tidak usah dipilih. Banyak kawan-kawan IMM, ada anggota IMM enggak? Ini semuanya pernah unjuk rasa? Pernah ketemu saya? Pernah. Saya hanya mengatakan begini, ketika unjuk rasa datang ke kita, saya berani mengatakan bahwa ini loh hasil yang dipilih oleh kalian. Seperti itu. Banyak anggota DPRD di kota, saya menyebutkan di kota, suaranya lebih banyak dibandingkan saya, mendekati BPP. Tapi ketika duduk di DPRD, apa yang dia lakukan?
Nggak bisa. Nggak bisa berbuat apapun. Jangankan ngomong dalam forum gitu. Nggak berani ngomong. Seperti itu. Salahnya di siapa? Pemilih lagi, balik lagi. Kalau partai, saya sempat jadi ketua partai DPD PAN Kota Sukabumi 2015-2020. Saya tekankan ke semua kawan-kawan kita, meskipun suara kita hanya 3, partai PAN itu hanya 3 di DPRD. Omongin dulu yang benar. Nanti dicatat. Setiap kebijakan pengambilan keputusan yang menjadi bahan regulasi dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Seperti itu. Saya mau tanya sekarang, bohong dan khianat dalam konteks politik boleh gak? Boleh gak? Yang lain tidak mengatakan iya atau tidak? Boleh gak? Kenapa? Akang siapa namanya nih? Bedan. Kalau saya bohongi, kapan lupanya? Sampai kapanpun tidak lupa kan? Maka dalam berpolitik tidak boleh bohong. Tak boleh juga mengkhianati. Tadi Pak Jaki menyebutkan jangan sikut-sikutan. Yang milih bukan orang partai, tapi yang milih masyarakat yang mempercayai kita. Orang PAN, saya walaupun ketua DPD, hanya dapat dihitung hanya 3 orang yang milih saya. Tapi kebanyakan adalah warga masyarakat kampung saya yang di 4 RW tadi. Satu RW ada sekitar 600 orang pemilih. 1578 ada di saya. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah main kemana? Ke Warudoyong. Enggak. Kampanye. Enggak. Di kampung saya seperti itu. Jadi hikmah yang pertama antisipasinya adalah gua cari tahu dulu calegnya siapa. Tadi Kang Jaki sudah mengatakan saya bisa diandalkan. Kontrak politiknya harus dicatat dari sekarang. Kalau Kang Jaki terpilih, apa yang dilakukan nanti ke depan? Ditagih. Ya, tagih. Seperti. Terima kasih. Saya kira itu poinnya. Baik, alhamdulillah teman-teman tidak terasa berkenaan dengan keterbatasan waktu yang kita punya. Kita memasuki kepada sesi penutupan dan tadi alhamdulillah sudah dipaparkan dengan sangat jelas dan gamblang mengenai politik identitas ini, bagaimana politik identitas itu bisa terlahir atau terbentuk, kemudian apa itu politik identitas, kemudian mengapa hal ini begitu kontroversial atau begitu polemik, kemudian apakah pada tahun 2024 politik identitas kembali akan marak kembali atau tidak. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas dan gamblang oleh para pemateri yang luar biasa yang kita sekarang lihat. Mungkin sebagai bentuk daripada penutupan ada closing statement dulu barangkali dari Bapak Faisal. Dari Abang dulu. Tadi dah. yang buka aku. Apa dulu? Oke. Sekarang Kang Jaki dulu. Ya. Jadi gini, kepada semua, karena hidup ini tidak pernah berhenti ya. Hidup tidak pernah berhenti. Orang yang berganti, waktu berganti, orang yang berganti. Maka ini adalah giliran kalian semua. Masa muda, anak muda, ya, mari tentukan dari titik nolnya kapan, ya, untuk menata kebaikan. Menata kebaikan dalam bidang politik, menata kebaikan bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Ya, kita berbeda dengan yang lain, kita menata kebaikan. Untuk menata kebaikan, insya Allah saya yang terdepan. Tapi saya tidak mungkin bisa berhasil kalau tidak didukung oleh kalian semua. Saya harap kalian mau mendukung nilai-nilai kebaikan yang akan kita bangun hari ini. Untuk selanjutnya, untuk hidup masa depan kalian. Maju terus Indonesia Raya. Ya, Indonesia milik kita bersama. Amin. Abang, saya hanya nyari sama butirnya seperti itu dengan Pak Jaki. Jangan ragu ikut berkompetisi dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ya. Masuk ke partai lah kalau memang adik-adik pengen berkiprah dalam bernegara. Sebab
semua perilaku kita adalah hasil politik. Pemerintahan itu hasil politik. Regulasi berupa perda hasil politik. Begitupun undang-undang pasti hasil politik. Saya pengen yang punya talenta, yang punya karakter baik, mangga masuk ke partai. Mau partai PAN, mangga. Partai apapun sama saya kira. Terpulang kepada isi kepala dan hati nurani semua adik-adik. Insya Allah Indonesia akan baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah teman-teman, tidak terasa waktu sudah usai. Kegiatan atau acara seminar diskusi Madrasah Politik yang bertemakan menjawab tantangan daripada politik identitas sudah kita lalui, sudah kita selesai pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan yang melihat. Saya Malik selaku moderator, izin pamit undur diri. Nasrul minallah fatakum qorib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.